Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Virus Anindita dengan NPM 2406405405. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai study case yang kedua dan saya akan mempresentasikan study case yang nomor 12 mengenai Smart Interior Lighting and Space Utilization, yaitu mengenai arsitektur atau interior design. Nah, jadi kita akan membahas dulu apa yang akan dibahas di study case ke-12 nomor 12 ini. Jadi dengan background interior design itu sangat mempengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan konsumsi energi. Nah, di rumah dan di kantor modern itu pencahayaan dan tata letak furnitur itu harus seimbang antara cahaya alami, cahaya bulatan, dan aktivitas pengguna. Nah, tapi desain interior itu masih sangat statis dan tidak ada adaptif terhadap perubahan cahaya alami sepanjang hari, pola okupansi ruangan, dan perbedaan aktivitas pengguna. Kita ditugaskan untuk membuat solusi komputasional yang mengoptimalkan yang pertama, pencahayaan interior, yang kedua ada penempatan furniture, yang ketiga dengan pertimbangan ketersediaan cahaya alami di waktu yang berbeda, pola aktivitas pengguna seperti bekerja, bersantai, dan tidur, lalu efisiensi energi pencahayaan buatan, lalu ada ergonomi dan kenyamanan penempatan furniture. Nah, adapun goal yang kita ingin capai di study case ini yaitu untuk mengembangkan sistem yang memberikan rekomendasi untuk pengaturan pencahayaan adaptif, tata letak ruangan optimal, lalu ada untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, dan serta mengurangi konsumsi energi. Pada study case ini yaitu kita membuat sistem Python yang pertama yaitu untuk menerima input parameter ruangan dan aktivitas, yang kedua untuk menganalisis mengenai kebutuhan pencahayaan, lalu ada memberikan rekomendasi otomatis, lalu ada menstimulasikan berbagai skenario. Nah, sistem kami ini memiliki beberapa parameter, yaitu input parameter, processing parameter, output parameter, dan sistem kontrol parameter. Nah, eh, kita masuk ke dalam flowchart yang ada di study case ini. Jadi, dimulai dari eh, the main flowchart atau flowchart utamanya. Jadi, di study case ini kita memiliki tiga flowchart. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu flowchart utamanya dulu, yaitu jadi uh, flowchart pertama itu dimulai dari inisialisasi data, yaitu mengenai database aktivitas, list ruangan, dan list riwayat. Jadi flowchart ini tuh menggambarkan arsitektur keseluruhan sistem yang kita buat. Lalu sistem itu tuh dimulai dengan inisialisasi data, lalu masuk ke menu utama yang berjalan terus hingga user ini memilih untuk keluar. Nah, di main flowchart ini tuh memiliki fitur utama dalam menu yang pertama analisis ruangan, yaitu input data dan analisis, lalu ada lihat ruangan yang pilih kedua itu tampilan data yang sudah dianalisis, lalu ada simulasi cahaya pada pilih nomor 3, itu ada simulasi perubahan sepanjang hari, lalu ada yang keempat, itu ada lihat riwayat, yaitu dan history analysis, dan yang terakhir yang pilih 5, yaitu keluar program untuk mengakhirkan program ini. Flowchart detail, yaitu analisis ruangan pada study case ini, yaitu dimulai dari start. Nah, start itu memulai analisis pada ruangan ini, lalu mm, akan dilanjut dengan validasi input. Nah, pada flowchart ini tuh menunjukkan detail implementasi pada fitur utama. Jadi proses ini tuh dimulai dengan input data dari user, kemudian divalidasi untuk memastikan datanya itu masuk akal atau enggak. Jadi kalau misalkan inputnya itu valid, sistem itu akan membuat objek menggunakan OOP, lalu menghitung kebutuhan cahaya berdasarkan aktivitas, dan menampilkan hasil dalam format tabel yang rapi, lalu yang terakhir adalah menyimpan ke database untuk analisis lanjutan. Nah, kalau misalnya input ini nggak valid, sistem itu bakal menampilkan error message dan meminta user untuk menginput ulang sehingga ya sampai data yang diinput itu valid. Flowchart subproses. Jadi dimulai dengan detail algoritma perhitungan kebutuhan cahaya. Jadi dimulai dengan fungsi hitung kebutuhan cahayanya dulu. Nah, di flowchart yang ketiga ini tuh merupakan ibaratnya kayak jantung dari sistem yang kita buat. Jadi algoritma perhitungan kebutuhan cahaya. Nah, algoritma ini itu membutuhkan nested conditional statement. Itu yang pertama, if kondisi. Nah, if kondisi itu kalau misalnya cahaya alami itu lebih besar atau sama dengan kebutuhan, yaitu ibaratnya mode natural only. Nah, ada juga elif. Nah, itu kondisi kalau misalnya cahaya alami itu lebih besar atau sama dengan 50% kebutuhan. Jadi, modenya tuh mode mix atau mode campuran. Nah, ada juga yang ketiga adalah else, yaitu kalau misalnya kurang dari 50% dan itu merupakan mode artificial only. Nah, kalau misalnya udah menentukan mode ini, itu sistem itu juga bakal menghitung cahaya tambahan yang dibutuhkan,
lalu ada konsumsi energi berdasarkan formula. Jadi tambahan lux itu dikali dengan jumlah orang dikali dengan dayanya yaitu 0,0015 kilowatt. Nah, kita lanjut ke program eh, yang udah kita buat. Ini dimulai dari kita mengumpulkan data-data yang dari case-nya ini, yaitu dimulai dari data statis. Nah, kalau misalnya program ini tuh mengimplement bisa kalau misalnya dari pengumpulan ini print untuk menginput datanya itu adalah mengimplementasikan sistem pintar dan mengoptimalkan eh, pencahayaan dan tata letak ruangan itu bisa berdasarkan aktivitas penggunanya. Eh, dan kalau misalnya bagian setup dan initialization ya, itu jadi mendefinisikan data statis dan dinamis. Yang ini, bagian data statis dan dinamis ini, itu adalah konstanta yang gak bakal berubah, dan sedangkan data dinamisnya itu adalah disimpan di dalam list and dictionary-nya. Nah, lalu adapun eh, energi cost-nya yaitu adalah konstanta untuk menghitung konsumsi energi. Jadi, itu merupakan batas minimal cahaya alami yang dianggap cukup. Nah, terus abis itu ada juga dictionary activity. Dictionary activity itu juga untuk bisa menyimpan data kebutuhan cahaya dan rekomendasi tata letak, kayak misalnya furniture itu untuk setiap aktivitas, dan ini tuh merupakan penggunaan dictionary sebagai database sederhana. Eh, Lalu selanjutnya kita juga menggunakan function untuk memenuhi kebutuhan cahaya juga, dan itu juga untuk membuat kode modular. Jadi setiap function ini juga memiliki tugas yang spesifik dan bisa eh, di di running berulang kali gitu. Nah, function itu juga untuk mengukur kebutuhan pencahayaan. Jadi adapun parameternya untuk activity, misalnya jenis aktivitas seperti kerja, santai, tidur, terus untuk people count-nya kayak jumlah orang yang di ruangannya. Lalu ada juga returns-nya juga, itu untuk misalnya status pencahayaan, terus cahaya tambahan yang di tubuh yang diperlukan, terus ada juga konsumsi energi estimasi. Nah, jadi function ini tuh juga menerima tiga parameter dan mengembalikan tiga nilai. Nah, terus adapun bagian conditional, conditional ini uh, bagian untuk menggunakan if, else untuk menentukan mode pencahayaan yang berdasarkan perbandingan cahaya alami dengan kebutuhan aktivitas. Nah, selanjutnya, adapun function selanjutnya itu untuk menunjukkan output yang rapi dalam format seperti tabel. Nah, terus adapun juga object oriented programming itu untuk membuat classroom untuk mempresentasikan ruangannya. Jadi, kelas untuk mempresentasikan ruangannya itu jadi ada nama ruangan, terus objek luas ruangan dalam meter persegi dan aktivitas utama di ruangannya. Lalu ada list furniture dalam ruangannya juga. Nah, ada juga fungsi menunya, yaitu jadi itu adalah konstruktor untuk inisialisasi objek roomnya. Jadi, ini tuh dipanggil biasanya buat objek baru, dan self itu merujuk pada objek itu sendiri. Metode yang digunakan untuk mengatur aktivitas ruangan. Jadi untuk mendapatkan furniture otomatis berdasarkan aktivitas yang dipilih. Nah, terus habis itu juga kita lanjut ke program utamanya. Jadi yaitu ini dev mainnya itu. Jadi untuk menganalisis ruang baru. Jadi fungsi itu tuh untuk mengintegrasikan semua komponen dari seperti input dari user, validasi input, pembuatan objek, pemanggilan functions, seleksi kondisi, dan penyimpanan data. Dan bagian ini juga menerima input dari user dengan instruksi yang jelas dan validasi untuk mencegah input error. Lalu bisa dilihat ini adalah merupakan output mm, dari code yang sudah saya rancang, yaitu bakal tersusun mengenai hasil perhitungan pencaturan cahaya, lalu akan menampilkan juga menu utamanya, dan akan eh, ada juga daftar ruangan yang sudah dianalisis, lalu ada simulasi perubahan cahayanya juga berapa, dan bakal ada juga riwayat perhitungannya itu berapa. Misalnya nama ruangannya itu Jasmine. Nah, ya udah aktivitas santai. Terus eh, dengan waktu dan cahaya itu sesuai 100, dan statusnya itu adalah butuh cahaya untuk buatan penuh. Dan bisa ditutup dengan terima kasih telah menggunakan sistem dan program telah selesai. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hengki atas kesempatannya untuk saya bisa mempresentasikan hasil studi case saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.